Kehidupan buruh di Indonesia makin terhimpit akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada mereka, tetapi pro pengusaha yang mempekerjakan mereka. Dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di era Presiden Megawati Soekarno Putri, yang mulai memberlakukan sistem outsourcing dan kerja kontrak, dan diperparah oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di era Presiden Jokowi. Baik Megawati maupun Jokowi, keduanya politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Maka, tak heran buruh terus turun ke jalan untuk menuntut kesejahteraan dan upah layak. Jokowi juga dikritik karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja disahkan DPR berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkannya. Perpu itu diterbitkan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam 2 tahun. Namun, alih-alih merevisi Undang-Undang Nomor 11, Jokowi justru menerbitkan Perpu, sehingga Jokowi bukan hanya dinilai telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, karena Perpu diterbitkan pada situasi di mana Indonesia tidak dalam keadaan genting yang memaksa diterbitkannya Perpu itu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Pak Junhur, Bu Nanarti dan Bung Daeng, yang saya hormati seluruh para pimpinan dari pergerakan kita AASB. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya. Kawan-kawan semua yang saya banggakan, izinkan kami dari LEM DKI Jakarta, logam elektronik mesin ini memang harusnya kita punya anggota itu ratusan ribu di DKI Jakarta, ya harusnya. Tapi karena situasi dan kondisi ini juga bagian daripada upaya-upaya kapitalis untuk memecah konsentrasi buruh di DKI Jakarta, akhirnya mereka buka juga tempat-tempat baru, buka juga pabrik-pabrik baru di lingkungan Bekasi dan Kerawang. Nah ini jadi kita juga ada sebuah kendala, makanya kendala ini kita bicarakan dalam rapat akbar ini. Bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan secara masif semua anggota kita, anggota di LEM, anggota di PPMI dan seterusnya, semua anggota buruh yang tergabung dalam gerakan kita. Kawan-kawan sekalian, mau nggak mau, suka nggak suka, hari ini kita itu mendapati rejim yang amburadul, rejim penguasa yang main tabrak sana, tabrak sini. Semua aturan itu ditabrak, dia yang buat, dia yang tabrak. Dia yang mengetok palu, dia juga yang langgar. Ini luar biasa. Makanya kita tetap harus membuat sebuah pergerakan yang masif, yang kuat dalam segi filosofi dan juga gerakan kita di bawah, sehingga negara ini tidak ikut-ikutan hancur. Saya nggak mau bicara terlalu panjang kali lebar, tapi bahwa hari ini faktanya negara kita itu makin miskin, kawan-kawan. Dari mana kita tahu negara itu miskin? Karena dari hutang. Sama aja kayak kita berumah tangga. Kalau kita punya hutang, maka kita rumah tangga miskin. Apalagi hutangnya hutang konsumtif. Nah negara kita itu hutangnya hutang konsumtif semua. Tidak ada yang bisa kemudian bisa mengembalikan hutang-hutang itu. Dan inilah sebuah tanda. Makanya kita tidak boleh diam. Saya teringat betul dengan satu sejarah bagaimana Hos Cokroaminoto di zaman itu, di tahun 1912-an, dia mampu mengkonsolidasikan, Ibu Ketua, sekitar 2 juta kaum buruh dan tani saat itu. Dan ini harus menginspirasi kita. Saat itu guru bangsa kita mampu untuk menumpas yang namanya hegemoni dan kekuasaan dari penjajah. Hari ini pun kita harus bisa. Harus mampu untuk mengkonsolidasikan semua elemen-elemen rakyat kita yang ada di DKI dan juga di seluruh wilayah. Dan penting sekali kita melakukan rasul seperti ini.
untuk memunculkan kembali, membuat kita sadar bahwasanya hari ini kita itu sedang dibawa kepada kemiskinan. Hari ini juga kita dengar kabar katanya Indonesia dikritik soal penentuan wabil khusus di BPS tentang bagaimana menentukan dasaran kemiskinan yang kalau di sana di di PBB dunia internasional itu menetapkan $2 per kepala per hari penghasilan yang dikategorikan dia itu tidak miskin, dia mendapatkan $2 tersebut. Indonesia tuh baru pakai cuma $1. Dan kalau itu diterapkan 140 juta rakyat Indonesia itu berada di bawah kemiskinan. Apakah kemiskinan itu adalah sebuah ketentuan dari Yang Maha Kuasa? Tidak, kawan-kawan. Ya, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa itu tidak kemudian menakdirkan atau menciptakan kemiskinan, tapi yang ada adalah kecukupan hidup. Dan apa yang terjadi hari ini, kemiskinan di Indonesia itu dikarenakan sistem pola pemerintah yang membuat pemerintahan ini membuat kita miskin secara struktur, kawan-kawan. Dan kalau kita miskin secara struktur, itu akan mudah buat partai-partai yang tadi disebutkan kawan-kawan semua yang pro terhadap Omnibus Law, itu mereka akan mudah sekali untuk menggelontorkan sogokan-sogokan 50.000 per 5 tahun. Paham kawan-kawan ya? Iya, keluarkan. Semakin miskin semakin mau. Suara itu terbeli. Oleh karenanya kita harus mengembalikan kembali kepada dasar-dasar undang-undang kita, dasar-dasar filsafat bangsa kita, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga semua ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, para pendiri bangsa ini. Sekali lagi saya mendukung betul kegiatan-kegiatan ini, terutama kita akan terus bersama ASB menjalin kekuatan, kemudian juga menghimpun kekuatan kita di Jakarta dan seterusnya sampai ke Kerawang yang ada anggota kita. Kita akan berusaha untuk terus melakukan perlawanan terhadap rejim yang tidak berpihak kepada kaum buruh. Demikian, sekali lagi, hidup buruh. Kita terus bersama dan kita akan mengkonsolidasikan hari ini, dan kita akan menyusun, merestorasi kembali pergerakan buruh sampai nanti kita bisa mengusung calon dari kaum buruh untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Hidup Bung Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.